wabarakatuh. Saya Eni Liviana dengan NIM 2021920 akan menjelaskan tentang ragam model pembelajaran bahasa Arab. Adapun ragam model pembelajaran bahasa Arab diantaranya adalah yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Model ini disebut juga Cooperative Learning atau CL yang menyajikan materi ajar dengan cara mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok dengan pembagian masing-masing anggota kelompok yang heterogen dalam kemampuan, karakter, dan gender serta tujuan pembiasaan untuk saling berbagi informasi, pengalaman, pengetahuan, dan tanggung jawab. Kegiatan model ini membimbing peserta didik untuk bekerja sama mengkonstruksikan konsep dan menyelesaikan masalah dengan hasil akhir adalah tanggung jawab, pelaporan atau presentasi. Pola urut dari model kooperatif ini adalah menyajikan informasi ke peserta didik, pengarahan, membentuk kelompok heterogen dalam keberagaman gender, karakter, dan kemampuan anggota kelompok, kerja kelompok, presentasi hasil kerja kelompok, dan pelaporan hasil kerja kelompok. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran kontekstual. Model ini disebut juga dengan Contextual Teaching and Learning atau CTL, yakni model pembelajaran yang menghubungkan materi ajar dengan konteks kehidupan kita sehari-hari. Model pembelajaran ini diawali dengan memberikan sajian lisan seperti tanya jawab yang berhubungan dengan keseharian peserta didik, sehingga terjadi kesinambungan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata. Model pembelajaran ini pada dasarnya menekankan pada aktivitas peserta didik, di mana model pembelajaran ini membimbing siswa untuk melakukan, mengalami, dan mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran problem solving, yakni model pembelajaran pemecahan suatu masalah, di mana model ini menitik beratkan pada pencarian atau menemukan cara penyelesaian masalah. Pola urut model pembelajaran ini adalah sajian permasalahan, peserta didik mengidentifikasi aturan atau pola yang disajikan baik secara individu ataupun kelompok. Peserta didik mengeksplorasi masalah, menginvestigasi masalah, menduga masalah, dan menemukan solusi dari masalah yang disajikan. Kemudian yang keempat yaitu model pembelajaran langsung. Model ini disebut juga dengan Direct Learning atau DL, yaitu menyajikan pengetahuan yang menjurus pada keterampilan dasar bersifat prosedural dan informatif secara langsung kepada para peserta didik. Pola urutan model ini adalah menyiapkan peserta didik sajian prosedur dan informatif kepada peserta didik, latihan terbimbing kepada peserta didik, refleksi latihan mandiri, dan yang terakhir evaluasi peserta didik. Kemudian yang kelima, model pembelajaran berbasis masalah. Model ini biasa juga disebut dengan Problem Based Learning atau PBL, yaitu model pembelajaran ini akan merangsang kemampuan berpikir tinggi peserta didik dengan melatih kemampuan menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah kehidupan nyata peserta didik. Kondisi yang harus dipertahankan dalam mengimplementasikan model ini adalah suasana terbuka, nyaman, serta menyenangkan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu model pembelajaran masalah terbuka. Model ini disebut juga dengan model pembelajaran open-ended, yaitu pembelajaran yang menyajikan masalah dengan pemecahan masalah yang beragam. Model ini dapat melatih tumbuh kembang kreativitas, orisinalitas ide, serta gagasan peserta didik, sikap kritis, komunikasi dan interaksi antar peserta didik, keterbukaan dan kognitif tinggi peserta didik. Pola urut model ini adalah menyajikan masalah kepada peserta didik, pengelompokan pembelajaran yang diterima peserta didik, mencatat respon yang diberikan peserta didik, bimbingan dan arahan peserta didik, dan terakhir adalah membuat kesimpulan atas apa yang telah dilakukan. Sekian penjelasan dari saya tentang ragam model pembelajaran bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.